Baik, kita lanjutkan lagi kuliah kita, menyambung kuliah yang lalu. Ini masih terkait dengan integrasi transportasi ya. Salah satunya adalah teori aksesibilitas. Jadi paradigma yang lalu itu adalah yang digunakan adalah mobilitas ya. Lalu saat ini menuju ke aksesibilitas, di mana kita bisa mengukur keberhasilan sistem transportasi bukan dari kecepatan kendaraan, melainkan dari kemudahan orang mencapai tujuannya. Jadi aksesibilitas itu adalah kemudahan ya. Nah, untuk ini adalah perubahan paradigmanya. Dari tadi disampaikan dari mobilitas ke aksesibilitas, di mana paradigma lama mobilitas itu fokus pada seberapa cepat kendaraan bergerak ya. Di ukuran keberhasilannya adalah kecepatan arus lalu lintas dan kapasitas jalan raya, di mana kecepatan kendaraan sebagai indikator utama, penamaan jalan raya sebagai solusinya, dan kendaraan sebagai pusat perhatiannya. Nah, jadi memang paradigma lama ini terkait dengan kalau kita tahu adanya indeks misalnya ada kebutuhan panjang jalan misalnya ya. Nah, ini kan ada hubungan dengan mobilitasnya, mobilitas penduduk ya. Di mana misalnya satu kawasan penduduk dengan jumlah itu bisa dihitung kebutuhan panjang jalannya ya. Nah, tapi saat ini paradigma barunya yaitu dari sisi aksesibilitasnya ya. Fokusnya adalah seberapa mudah orang mencapai tujuannya. Jadi seberapa mudah ya. Jadi ukuran keberhasilannya adalah konektivitas antar tempat dan aktivitas ya. Di mana kemudahan mencapai tujuan sebagai indikatornya, kemudahan mencapai tujuan, integrasi moda transportasi sebagai solusinya, dan orang dan kebutuhan mereka sebagai pusat perhatiannya. Nah, kalau yang lama tadi mobilitas, nah itu masih melihat kecepatan kendaraan ya sebagai indikator utamanya. Nah, sedangkan di paradigma yang baru ini aksesibilitas kemudahannya mencapai tujuan sebagai indikatornya ya. Baik, lalu apa itu aksesibilitas ya? Aksesibilitas adalah ukuran seberapa mudah seseorang dapat mencapai destinasi atau tujuannya yang diinginkan ya. Baik itu pekerjaan, tempat pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, atau rekreasi dengan menggunakan sistem transportasi yang tersedia. Jadi indikatornya di sini adalah jarak, waktu, biaya, dan kenyamanan ya. Jarak di sini adalah seberapa jauh tujuan dari titik asal, waktunya, durasi perjalanan yang dibutuhkan, berapa lama, lalu biayanya, jadi affordability bagi pengguna ya. Lalu kenyamanan, jadi kualitas pengalaman perjalanan yang diukur dari kenyamanannya. Nah, batasan mengapa paradigma lama tidak cukup? Nah, jadi ada batasan fokus pada mobilitas, di mana pendekatan berbasis mobilitas terbukti tidak berkelanjutan ya. Ketika penambahan jalan raya justru memicu demand, ya lebih banyak jalan menghasilkan lebih banyak kendaraan, bukan mengurangi kemacetan ya. Fenomena ini dikenal sebagai paradoks Braze ya, yaitu menambah kapasitas jalan justru dapat memperburuk mem- menimbulkan kemacetan secara keseluruhan ya. Jadi di mana seperti di gambar di sebelah, di gambar nomor satu misalnya indus demand, more road create more traffic ya. Jadi ketika ditambahkan jalan raya, jalannya wah, menimbulkan lebih banyak kemacetan. Jadi yang kedua itu car dependency ya, include non-driver. Yang ketiga adalah urban sprawl, yang encourage low density development. Yang keempatnya adalah environmental cost ya, higher emission and pollution ya. Jadi
Tentu saja dengan penambahan jalan raya, penambahan traffic dengan volume lalu lintasnya, penambahan kendaraannya tentu saja akan menimbulkan emisi yang lebih tinggi dan polusi ya. Ya, ini dikenal dengan sebagai paradox Brace ya. Ini adalah apa namanya? Ini adalah paradigma lama ya. Ya, dari sisi mobilitasnya ya. Nah, untuk di empat dimensi aksesibilitas ini ada satu adalah aksesibilitas spasialnya, di mana ketersediaan destinasi dalam jangkauan geografis yang realistis dari titik asal pengguna, lalu adanya aksesibilitas ekonomi, keterjangkauan biaya perjalanan bagi seluruh lapisan masyarakat, lalu aksesibilitas temporal, itu kesesuaian jadwal layanan transportasi dengan kebutuhan waktu pengguna. Yang keempat adalah aksesibilitas sosial ya. Kemudahan akses bagi sekelompok rentan, yaitu lansia, difabel, dan anak-anak. Jadi ini adalah empat dimensi aksesibilitas ya. Lalu integrasi transportasi, kuncinya adalah aksesibilitas ya. Jadi integrasi transportasi adalah strategi menghubungkan berbagai moda transportasi secara mulus sehingga pengguna dapat berpindah antar moda dengan mudah, cepat, dan nyaman tanpa ketergantungan pada kendaraan pribadi ya. Integrasi fisik, nah, integrasi tarif, nah, integrasi fisik tadi adalah stasiun dan halte yang terhubung langsung. Integrasi tarifnya, sistem pembayaran terpadu antar moda, integrasi jadwal, koordinasi waktu antar layanan. Jadi integrasi transportasi itu ada kuncinya ada di aksesibilitasnya ya. Nah, membangun tanpa menambah jalan ya, meningkatkan aksesibilitas secara efisien. Teori aksesibilitas menunjukkan bahwa nilai aksesibilitas dapat ditegakkan tanpa memperluas jaringan jalan. Strateginya meliputi TOD, ya ini kuliah yang lalu ya, memadatkan aktivitas di sekitar simpul transportasi. Jadi membuat satu kawasan kawasan mix ya, mix use ya. Di sana ada bisnis, kawasan bisnisnya, ada hunian ya, dan lain-lain di sekitar simpul transportasi. Misalnya di sekitar stasiun kereta api misalnya, atau di simpul-simpul transportasi lainnya ya. Lalu first and last mile ya. Integrasi angkutan feeder, sepeda, dan pejalan kaki ya. Lalu adanya manajemen, ini strategi selanjutnya adalah manajemen permintaan ya. Kebijakan parkir, congestion pricing, dan zonasi ya. Jadi tiga ini strateginya nilai aksesibilitas dapat ditingkatkan tanpa memperluas jaringan jalannya. Jadi dengan mengembangkan tiga strategi ini, maka kita tidak perlu lagi menambah jaringan jalan. Dampak integrasi terhadap aksesibilitas ya. Oke. Interpretasi data, integrasi moda dan BRT memberikan dampak terbesar terhadap peningkatan aksesibilitas. Keduanya mengadakan konektivitas, bukan penambahan infrastruktur jalan baru ya. Nah, ini di samping ini ada strategi misalnya integrasi moda, ada TOD ini yang bisa digunakan untuk peningkatan aksesibilitas ya. Kita bisa namanya meningkatkan integrasi modanya atau mengembangkan kawasan TOD. Lalu ada juga pembangunan jalur sepeda, ada juga bus rapid transit BRT, lalu pembayaran terpadu ya. Nah, ini strategi ini yang bisa digunakan untuk peningkatan integrasi transportasi ya.
Studi kasus global ya. Ini adalah contoh di mana kota-kota yang berhasil bertransformasi ya. Misalnya di Curitiba, Brazil ya. Ini adalah pelopor BRT, Bus Rapid Transit Dunia ya, BRT, dengan meningkatkan aksesibilitas publik tanpa membangun metro bawah tanah ya. Jadi kalau di Brazil itu dia tidak pengembangannya tidak mengembangkan kereta bawah tanah ya, atau MRT atau metro bawah tanah. Tapi dia yang pembangunannya yang sebidang ya dengan jalan ya, tapi dengan menggunakan moda bis ya. Lalu di Copenhagen, Denmark misalnya ada integrasi sepeda sebagai moda utama mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi. Jadi memang dibuatkan satu jalur khusus sepeda. Jadi di Denmark ini eh, banyak menggunakan sepeda ya. Lalu di Singapura, jadi sistem MRT terintegrasi dengan TOD menciptakan kota kompak dengan aksesibilitas tinggi. Nah, di Singapura dengan sistemnya kereta bawah ya, yang terintegrasi dengan TOD ya, jadi menciptakan kota kompak. Ya. Untuk implikasi kebijakan dan perencanaannya, jadi apa yang mesti dilakukan yaitu satu, ubah indikator kinerja ya. Jadi ganti matriks kecepatan kendaraan dengan matriks aksesibilitas destinasi bagi penduduk. Jadi tadi ya paradigma lama mengenai mobilitas diganti dengan paradigma yang baru yaitu mengenai aksesibilitas ya, di kemudahan ya. Lalu yang kedua adalah prioritaskan integrasi moda. Nah, ini membutuhkan investasi pada konektivitas antar moda lebih berdampak daripada pelebaran jalan ya. Jadi investasinya yang mesti harus ditingkatkan adalah masalah konektivitas antar moda ya, bukan melebarkan atau menambah jalan ya. Lalu terapkan TOD secara sistemik ya. Jadi konsentrasikan pembangunan di sekitar simpul transportasi publik untuk memaksimalkan aksesibilitas ya. Jadi seperti yang di Singapura ya, di mana kawasan eh, konsep TOD ini banyak digunakan di simpul-simpul transportasinya ya. Yang keempat adalah melibatkan semua pemangku kepentingan ya. Jadi kebijakan transportasi harus inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Jadi tadi ya disebutkan ada eh, lansia, difabel, anak-anak ya. Itu mesti diakomodir semuanya ya. Nah, itu tadi bahasan kita, kuliah kita mengenai lanjutan teori yang terkait dengan integrasi antar moda yaitu teori aksesibilitas ya. Ya, demikian mungkin kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan lagi dengan topik yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.